bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang kucintai dan kusayangi, kalian berada di rumah beserta dengan keluarga, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah 1 hari libur, kemarin hari Minggu, sudah banyak menghabiskan waktu untuk bermain dan juga bercengkrama dengan keluarga. Hari ini, hari Senin, kita fokus kembali untuk mengikuti pembelajaran dengan mata pelajaran tematik IPA. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga nanti apa yang kita pelajari bermanfaat dan juga bisa masuk ke dalam otak kalian sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi bekal nanti untuk masa depan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini untuk IPA setelah kemarin kita PHTS, nah kembali lagi Bu Rina datang untuk memberikan materi yang sangat menarik untuk hari ini. Kenapa? Hari ini kita akan mempelajari tentang alam sekitar kita yang itu bersinggungan langsung dengan kita sehari-hari. Bahkan apa yang akan kita pelajari ini merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Nanti akan Bu Rina jelaskan satu persatu. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tidak asing dengan kata tumbuhan. Tumbuhan itu napa to, Bu? Ya, tumbuhan itu adalah tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Baik itu tanamannya yang berupa tanaman kecil ataupun pohon-pohon yang besar. Oke. Anak-anak, silahkan dibuka buku penanya. Halaman 154. Sudah ketemu? Di situ kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu tentang akar. Oke. Sebelum kita masuk di buku, anak-anak kalian harus tahu bagian tumbuhan itu apa saja toh? Ayo, siapa yang tahu coba ini. Ini contoh dari tumbuhan ya. Nah, ini ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah, kemudian ada yang tersembunyi di dalam pot. Nah, ini kita akan cari satu persatu. Bagian-bagian tumbuhan, yang pertama adalah akar. Yang kedua adalah batang. Yang ketiga ada daun, yang keempat bunga, dan yang kelima ada buah. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akar. Anak-anak, akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Fungsi atau kegunaannya untuk apa? Nah, di situ kalian lihat fungsi dari akar itu yang pertama untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua adalah untuk menguatkan berdirinya tanaman itu supaya tidak mudah roboh. Kemudian yang ketiga untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ada beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Itu fungsi dari akar. Sekarang kita akan mempelajari akar itu nanti ada beberapa bagian atau terdiri dari beberapa bentuk. Nah, di sini anak-anak, akar itu berdasarkan dari bentuknya. Itu terbagi menjadi 2. Nih, Bu Guru tunjukkan. Nih, anak-anak, ada 2 bentuk akar. Coba ya. Nih. Yang pertama, akar serabut. Coba Bu Rina terangkan nggih. Akar serabut itu bersumber atau pokoknya ada di atas. Nah, ada di atas ini kemudian terdiri dari serabut-serabut kecil yang langsung ke bawah. Jadi menyatu di atas, kemudian akar kecilnya
merata ini semuanya kecil-kecil. Nah, ini tadi merupakan salah satu tumbuhan yang berakar serabut, yaitu ini tanaman apa? Padi, anak-anak nggih. Nah, ini contohnya akar serabut. Selanjutnya nih ada akar apa? Tunggang. Akar tunggang itu mempunyai satu pokok akar atau akar besar ini. Nah, ini pokoknya satu besar. Setelah itu dari akar pokok itu akan, nah ini muncul serabut-serabut kecil. Nah, ini namanya akar tunggang. Jadi kebanyakan tumbuhan yang mempunyai akar tunggang ini adalah tumbuhan yang apa? Mempunyai biji berkeping dua. Nah, ini. Jadi perbedaannya anak-anak dilihat akar serabut langsung dari atas serabutnya. Kalau akar tunggang ada satu pokok akar yang besar, kemudian yang lain bersumber dari akar pokok itu kecil-kecil. Nah, berbeda kan? Nah, ini untuk akar dari bentuknya. Sekarang akar dari fungsinya atau kegunaannya. Coba kamu lihat. Nih, di buku halaman 156. Di sini hanya ada 3, tapi Bu Rina nanti akan menerangkan ada 4 akar. Yang pertama ada akar gantung, ya. Ada akar gantung nih. Akar gantung itu berfungsi untuk mengambil uap air yang ada di sekitar, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam bagian dari tumbuhan. Itu akar gantung. Contohnya akar gantung itu apa? Ada beringin. Kalian pernah lihat kan? Di alun-alun biasanya ada tumbuhan besar, terus ada akarnya yang menjuntai-juntai dari atas. Nah, itu disebut akar gantung. Yang kedua ada akar napas. Akar napas itu adalah akar yang muncul ke permukaan tanah, nggih. Nah, itu. Kemudian ada yang ketiga akar pipih. Akar pipih, nah ini berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan supaya tidak mudah roboh. Contohnya ada pohon kenari dan juga pohon randu. Siapa yang tahu pohon randu? Pohon randu itu yang nanti menghasilkan kapuk, anak-anak. Ya, nggih. Kapuk untuk bantal itu. Kemudian yang terakhir ada akar tunjang. Jadi ada 4 nggih. Ada akar gantung, akar napas, akar papan, dan akar tunjang. Akar tunjang berfungsi sebagai penahan tumbuhan. Nah, agar tidak roboh juga. Tapi nanti bentuknya berbeda-beda. Ini contohnya ada pohon atau tumbuhan pandan. Nah, pandan nggih, kalian tidak asing dengan tumbuhan pandan. Coba Bu Rina perlihatkan gambarnya supaya kalian tahu 4 akar dari fungsinya itu tadi. Nih, coba anak-anak kalian lihat. Nih. Yang pertama ini akar gantung. Ini adalah pohon beringin yang mempunyai akar gantung. Akarnya menjuntai dari atas ke bawah. Kelihatan nggih? Yang kedua ini akar napas. Nah, ini tujuannya akarnya yang keluar dari dalam tanah ini untuk mengambil udara. Jadi untuk bernafas. Kenapa biasanya tumbuhan yang mempunyai akar napas itu hidup di rawa-rawa sehingga sulit untuk bernapas di tanah. Akhirnya akarnya menjuntai ke atas untuk bernafas. Ini akar nafas. Sekarang ini yang ketiga, akar papan. Nah, ini akarnya gede-gede terus tipis-tipis. Nah, ini besar-besar nih ya. Ini akar papan tadi untuk membantu tegaknya pohon, karena biasanya yang punya akar papan ini pohonnya besar-besar. Nih. Ya, jelas nggih? Yang terakhir, nih ini ada akar tunjang.
Nah, ini ada pada pohon pandan. Jadi dari tumbuhan itu sudah berdiri, nanti ada akarnya dari atas sini ke sini, ke bawah gitu. Nah, itu untuk membantu nyagai supaya tidak gampang ambruk, tidak gampang roboh. Tidak hanya pandan anak-anak, mungkin kalian tahu bunga atau tanaman hias gelombang cinta. Nah, itu juga mempunyai akar tunjang. Kebanyakan tanaman hias itu yang berupa daun besar-besar terus bagus-bagus itu mempunyai akar tunjang. Itu ya, sekali lagi bagian akar itu berdasarkan bentuknya itu mempunyai dua bentuk, yaitu akar serabut dan juga akar tunggang. Kemudian berdasarkan fungsinya ada 4. Yang pertama adalah akar gantung, yang kedua adalah akar napas, kemudian yang ketiga akar papan, ya. Kemudian yang keempat adalah akar tunjang. Oke ya, 4. Di situ di buku Bu Pena hanya 3, berarti ada tambahan 1 dari Bu Rina, yaitu akar papan, ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian 2, yaitu batang. Bu Guru kembali duduk. Nah, anak-anak, nah ini saya perbaiki dulu sampai ambruk kabeh ya. Nih, kita akan mempelajari tentang batang anak-anak. Tumbuhan itu mempunyai bagian berupa batang. Batang ini adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, jadi muncul di atas tanah. Nah, batang ini fungsinya sebagai jalan raya. Anak-anak, kok jalan raya, Bu? Ya, sebagai saluran di mana nanti dilewati oleh air dan zat hara yang menyalurkan itu ke seluruh bagian tumbuhan, ke daun, ke bunga, ke buah, ya. Itu adalah fungsi dari batang. Yang kedua, untuk tempat tumbuhnya daun, ranting, bunga, bahkan buah. Kemudian yang ketiga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Itu ada beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Contohnya apa? Tebu. Nah, tebu itu cadangan makanannya ditaruh atau ditempatkan di batang. Itu. Kemudian batang ini berdasarkan, nah ini anak-anak, berdasarkan dari jenisnya tumbuhan itu dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis batangnya ya. Nih, Bu Rina tadi sudah membawa. Wah, ini banyak sekali contoh-contoh dari tumbuhan. Oke ya, dari bagian-bagian tumbuhan nanti kita ambil satu persatu. Yang pertama, batang berkayu. Itu ciri-cirinya adalah batangnya seperti kayu atau keras, ya. Keras, kemudian mengandung kambium. Contohnya apa? Pohon mangga, pohon jambu, pohon jati. Pohon yang besar-besar itu kayunya gede-gede. Nah, itu berarti pohon atau tumbuhan yang berbatang kayu. Yang kedua, yaitu tumbuhan berbatang basah. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bertekstur lunak karena mengandung banyak air. Nah, ini contohnya Bu Rina tadi membawa. Siapa yang tahu ini apa? Aduh, agak layu ya, nggak apa-apa. Seledri, nggih. Seledri ini batangnya lunak. Kenapa? Ketika kita pencet, nah ini lunak anak-anak, terus akan mengeluarkan air. Contohnya tidak hanya seledri, ada bayam, ada kangkung. Kalau biasanya mamahmu masak, ada kenikir, banyak sekali daun singkong dan lain sebagainya. Itu berbatang basah. Cirinya kalau dipencet mengeluarkan air. Itu ya. Kemudian tadi berdasarkan batangnya berarti kita ambil kesimpulan terbagi menjadi 2, batang kayu dan batang basah. Oke ya. Kita masuk ke yang nomor 3. Membahas apa? Daun. Daun ini nanti terbagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama berdasarkan tulang daunnya. Tulang daun ya. Tulang daun itu ini loh anak-anak.
Coba dilihat ini loh, yang di belakang ini. Nah, ini namanya tulang daun. Nah, daun atau tumbuhan berdasarkan tulang daunnya itu nanti dibagi menjadi 4. Ayo, di buku juga sudah ada. Nah, halaman 155. Yang pertama, tumbuhan bertulang daun menyirip. Seperti ini. Contohnya daun pohon mangga atau daun pohon jambu. Nih, kelihatan enggak? Nah, ini tulang daunnya. Ciri-cirinya apa? Tulang daunnya menyirip seperti tulang ikan. Nah, ini ya. Jadi ini besar satu, terus yang kecil-kecil banyak. Ini tandanya menyirip. Ya, ini namanya tulang daun menyirip. Ada pohon jambu, ada pohon mangga, dan banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada tumbuhan bertulang daun sejajar. Nah, ini sejajar ini berarti lurus-lurus. Contohnya ada tanaman ini serai. Kamu tahu serai, bumbu buat masak ya. Kemudian ini daun jagung. Ya. Kemudian nah, ini hampir sama tapi ini berbeda. Kalau ini jagung, daun jagung, kalau ini daun pandan. Ini namanya bertulang lurus, seret ya, bertulang lurus, bertulang sejajar, nggih. Bertulang sejajar, serai, kemudian jagung, kemudian pandan, masih banyak lagi. Ada tebu, ada padi, nggih. Banyak sekali ini tadi padi. Nah, daunnya juga sejajar. Ini ya. Lanjut, yang ketiga, tumbuhan bertulang daun menjari. Kenapa dikatakan menjari? Seperti jari manusia. Coba lihat. Nah, ini ada daun pepaya atau dongkates ya lek ngarani nggih. Nih, daun pepaya kenapa disebut menjari? Karena bentuknya seperti jari manusia, terbagi dari 5. 1 2 3 4 5 loh. Bahkan ada yang 6, ada yang lebih. Yang penting menjari itu seperti ini. Ini ya. Ini daun pepaya. Kemudian ada daun singkong. Nih, anak-anak. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Lah, ini 7. Yang penting kalau kalian menemukan tumbuhan bentuk daunnya seperti telapak tanganmu, berarti dia termasuk tumbuhan bertulang daun menjari. Oke ya. Selanjutnya bertulang daun melengkung. Ini contohnya. Ini ada daun sirih. Ya, daun sirih Bu, dari mana Bu kok diarani atau disebut dengan melengkung? Coba kamu lihat, ini berpusat dari bawah sini, tulang daunnya melengkungnya ke sini, berpusatnya dari bawah sini semua. Berbeda dengan menyirip. Kalau menyirip itu tulang daunnya lah ke atas rata, tapi kalau melengkung ini coba. Nah, ini bawah ini ke atas begini, jadi melengkung. Makanya ini disebut dengan daun yang bertulang melengkung. Contohnya apa Bu? Selain daun sirih anak-anak, ada daun waru. Kalian tahu daun waru? Nah, itu yang bentuknya kayak lop katanya, ya toh. Terus ada daun ketela rambat. Nah, terus ada ini tadi tumbuhan yang Bu Rina ambil. Ini juga melengkung daunnya, kamu lihat, nah bentuknya sama toh, kayak love toh. Nah ini ya, ini disebut dengan daun bertulang melengkung. Sekali lagi, berdasarkan bentuk tulangnya atau tulang daunnya dibagi menjadi 4. Yang pertama bertulang menyirip, yang kedua bertulang menjari, yang ketiga bertulang sejajar, yang keempat bertulang melengkung. Itu ya. Tuh. Sedangkan sekarang berdasarkan
Nih, jumlah helai daun itu nanti dibagi menjadi dua. Menjadi dua begini ya. Daun tunggal, yang pertama daun tunggal itu berarti dari tumbuhan itu daunnya akan satu helai. Contohnya pohon jambu, pohon mangga, itu nanti daunnya berupa satu helai sendiri-sendiri per helai. Nah, yang kedua ada daun majemuk. Daun majemuk itu dalam satu helai itu nanti ada banyak daun. Contohnya pohon kelapa. Ayo, siapa yang tahu? Pohon kelapa itu daunnya daun yang majemuk. Terus pohon pinang atau pohon jambe ngarani nggih, itu berarti daunnya juga daun majemuk. Dalam satu helai terdapat beberapa daun, itu daun majemuk. Oke, pun selesai. Berdasarkan ini untuk daun ada dua macam, berdasarkan tulang daunnya ada menyirip, menjari, sejajar, melengkung. Yang kedua berdasarkan helai daunnya itu dua macam, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Oke, sekarang beralih yang nomor 4. Apa anak-anak? Bunga. Bunga itu merupakan alat perkembangbiakan untuk tumbuhan. Nggih, melalui bunga itu nanti tumbuhan bisa berkembang biak menjadi banyak, nggih, atau bisa menghasilkan buah. Ini berdasarkan kelengkapan dari bagian-bagian bunga itu nanti akan dibagi menjadi beberapa macam. Nah, untuk bunga dan juga buah ini akan kita terangkan di episode kedua atau besok hari Senin. Jadi kalau hari ini Bu Rina bawa akar dan daun, insya Allah nanti untuk minggu depan Bu Rina akan membawa berbagai macam bunga. Jadi cukup untuk kita membahas akar, batang, dan daun saja untuk hari ini. Untuk bunga dan buah kita akan membahasnya minggu depan. Oke anak-anak, nggih, itu saja terlebih dahulu. Memang materi kita hari ini banyak, jadi Bu Rina bagi menjadi 2 episode ya. Baik, itu saja. Kalian nanti dipahami, kemudian dicermati. Kenapa? Banyak dari keterangan Bu Rina tidak ada di buku. Jadi Bu Rina tambahkan keterangan-keterangan yang memang di Bu Bena tidak ada. Oke ya. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Sudah cukup banyak dan sudah cukup jelas. Ada kurang lebihnya Bu Rina minta maaf. Nanti untuk tugasnya akan Bu Rina sampaikan di grup seperti biasanya. Nanti dibaca ya di bawah ya. Baik anak-anak, itu saja akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.